bihi nasta'in wa ala umuri din wa din wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haji Mimah Falatifah selaku pengasuh Pondok Al-Umum Putri. Yang saya hormati Bapak Ahmad Indomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Umum Putri. Yang saya cintai kedua orang tua saya dan teman-temanku yang bahagia. Saya di sini akan menerangkan tentang jilbab untuk kaum muslimah. Jilbab untuk kaum muslimah terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 59. Yang pertama, makna global dari surat Al-Ahzab tersebut adalah Allah memerintahkan kepada Nabi untuk memerintahkan kepada seluruh kaum wanita muslimah untuk memakai jilbab. Dan Nabi memulainya dari istri dan anak perempuannya agar semua kaum wanita menirunya. Dan jilbab memiliki positif dan negatif. Positif dari jilbab tersebut adalah untuk menjaga kesopanan, kehormatan dan kewibawaan wanita agar bisa terhindar dari menimbulkan syahwat dan menimbulkan fitnah. Jilbab tersebut juga dapat membedakan antara wanita wanita merdeka dan wanita budak. Lalu sebab turun ayat dari surat Al-Ahzab ini ada ceritanya. Konon zaman dahulu itu ada seorang perempuan ingin membuang hajat. Misalnya perempuan tersebut bernama Nur. Nur di sini ingin membuang hajat pada malam hari. Nur adalah seorang perempuan yang merdeka. Pada malam hari Nur itu keluar dari rumah lalu membuang hajat ke antara semak-semak dan pohon-pohon kurma. Dan konon pada zaman dahulu itu di Madinah itu banyak sekali orang yang fasik yang suka menggoda wanita budak. Nah, Nur pada ingin membuat hajat tersebut, ketika keluar rumah dia itu tidak memakai pakaian yang dapat membedakan antara wanita merdeka dan wanita budak. Karena Nur itu segera terburu-buru. Akhirnya di tengah-tengah Nur membuang hajat, ada seorang fasik itu mengganggu Nur sedang buang hajat tersebut. Akhirnya ditegur oleh orang sana, jangan mengganggu orang yang lagi membuang hajat. Lalu orang yang fasik tersebut itu berkata, saya hanya mengganggu perempuan budak saja, padahal Nur itu adalah perempuan yang merdeka. Akhirnya turunlah surat Al-Ahzab ayat 59 untuk perintah berjilbab untuk kaum muslimah agar bisa membedakan mana perempuan yang merdeka dan budak. Lalu yang ketiga adalah kandungan hukum. Yang pertama, apakah berhijab itu untuk seluruh wanita? Secara eksplisit bahwasanya berhijab itu diwajibkan untuk seluruh kaum wanita muslimah karena sudah tercantum pada surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi bagi orang kafir itu tidak diwajibkan untuk memakai hijab karena orang kafir itu tidak dibebani oleh perintah disyariatkan untuk berhijab karena dia memiliki agama sendiri. Lalu hijab itu adalah ibadah karena kita itu melaksanakan perintah Allah memakai hijab seperti halnya kita melaksanakan perintah Allah untuk melakukan puasa dan sholat. Lalu barang siapa perempuan yang tidak memakai hijab secara mutlak, maka dia seperti orang yang kufur kepada Allah, yang mengkufuri Allah dan dikategorikan sebagai orang yang murtad dari Islam. Lalu barang siapa orang perempuan, dia itu mengetahui bahwasanya hijab itu wajib bagi wanita muslimah, tetapi dia itu tidak mau memakai jilbab tersebut. Akhirnya dia itu dikategorikan sebagai orang yang telah mendurhakai
mendurhakai Allah. Lalu yang kedua, cara berhijab. Cara berhijab itu menurut kebanyakan ulama itu menutup ini rambut kepala sampai sini, kedua alis, menutup semuanya kecuali satu mata, jadi satu mata sebelah kiri. Kecuali riwayat Ibnu Jarir. Ibnu Jarir itu betul semuanya ditutup kecuali kedua matanya, tidak satu mata saja. Ibnu Jarir dua mata. Lalu pertanyaannya ketiga adalah, apakah perubahan wajib menutup wajah sudah diterangkan pada pembahasan awal bahwasanya wanita itu wajib menutup perhiasannya kecuali kepada mahramnya sendiri, karena wajah adalah pokok dari perhiasan tersebut, inti dari kecantikan dan faktor menimbulkan fitnah dan syahwat. Lalu yang ketiga, apa saja yang menjadi yang keempat, apa saja yang menjadi syarat berjilbab dalam syariat. Yang pertama, jilbab tersebut menutup seluruh tubuh, jadi jilbab syar'i. Lalu yang kedua, kain jilbab tersebut harus tebal, tidak boleh yang tipis, karena kalau tipis itu masih kelihatan. Lalu yang ketiga itu, jilbab tersebut tidak boleh diberi perhiasan manik-manik atau warna-warni gitu, tidak boleh. Lalu yang keempat, jilbab tersebut harus longgar, tidak boleh ngepres. Jadi kalau ngepres itu membentuk lekukan wajah, jadi tidak boleh, harus longgar, syar'i. Yang kelima, jilbab tersebut tidak boleh diberi wangi-wangian, karena wangi-wangian itu dapat menimbulkan syahwatnya laki-laki. Ya, tidak boleh, karena kita memakai jilbab untuk menghindari dari menimbulkan fitnah dan syahwat. Kalau kita memakai jilbab tetapi kita memakai wangi-wangian dan itu tetap menimbulkan syahwat, maka akhirnya tidak boleh memakai wangi-wangian di seluruh jilbab tersebut, tidak boleh. Sekian dari saya. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.